materi terakhir di dasar-dasar perencanaan pajak, yaitu tahapan dalam perencanaan pajak. Pada saat kita memutuskan untuk melakukan perencanaan pajak, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tax planning kita itu menjadi lebih efektif dan efisien. Sebenarnya, tax planning itu pasti dilakukan oleh setiap perusahaan atau setiap wajib pajak. Kenapa? Karena memang aturannya juga seperti itu. Kita ambil contoh yang sederhana, yaitu perseorangan. Ketika seseorang bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan berupa gaji, maka dia dipotong PPh pasal 21. Dan kita tahu di PPh pasal 21 itu ada perhitungan pengurang penghasilan itu adalah, salah satunya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ketika kita belum menikah dan belum memiliki tanggungan, maka PTKP kita kecil, yaitu sebesar 54 juta. Tapi ketika kita berubah status pajak kita yang asalnya belum menikah menjadi menikah, itu nambah 4.500.000, jadi 58.500.000. Kemudian nambah lagi ketika kita memiliki tanggungan anak 1, 2 sampai dengan 3 tanggungan maksimal. Nah, ini sebenarnya merupakan perencanaan pajak. Karena dengan cara kita merubah status pajak kita, itu mengakibatkan pajak yang kita bayar menjadi lebih kecil. Jadi sebenarnya tax planning itu sebagaimana dibahas di sebelumnya tentang motivasi, ya karena memang sudah menjadi tuntutan seperti itu. Jadi kita harus memilih mana yang sesuai dengan kondisi kita, dan kadangkala kondisi kita itu mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Nah, itu contoh kecil dari perseorangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di perencanaan PPh pasal 21. Cara-cara untuk mengecilkan pajak kita secara legal, gitu ya, dan memiliki risiko yang kecil. Seperti itu. Nah, termasuk juga badan ya. Juga sama memiliki perencanaan pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan. Seperti contoh di sebelumnya sudah dibahas, yaitu metode persediaan yang digunakan. Apapun yang kita pilih, mau itu menggunakan garis lurus ataupun saldo menurun ganda, dua-duanya itu memiliki dampak terhadap laba. Kalau misalkan garis lurus berarti setiap tahunnya sama, gitu ya. Jadi nggak ada mempengaruhi laba. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan saldo menurun ganda, itu ada pengaruhnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai tax planning. Nah, oleh karenanya, karena kita sebagai wajib pajak pasti melakukan tax planning, maka kita harus mengetahui tentang tahapan-tahapannya agar bisa lebih efisien. Yang pertama, yaitu menganalisis informasi yang ada. Informasi itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kita memutuskan. Itu namanya informasi. Jadi, ketika kita mendapatkan informasi, maka itu akan mempengaruhi kita untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau ke bioskop, maka yang dikatakan informasi adalah jadwal bioskop. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau ke bioskop, tapi yang kita dapatkan adalah harga dolar per hari itu, maka itu bukan informasi, tapi itu adalah data. Makanya dikatakan informasi apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan. Jadi kita harus membedakan antara informasi dengan data. Seperti itu. Kalau misalkan dalam hal tax planning, maka kita harus mengetahui informasi yang berkaitan dengan pajak yang akan kita lakukan perencanaan. Yaitu yang pertama, fakta yang relevan. Harus sesuai dengan tujuan kita. Misalkan dalam HPPN,
Maka yang termasuk fakta yang relevan itu Undang-Undang PPN, kemudian undang-undang turunannya yang mengatur tentang hal ini. Itu namanya fakta yang relevan. Semua peraturan yang berkaitan dengan PPN harus kita miliki, harus kita kuasai, harus kita ketahui. Yang kedua adalah faktor-faktor pajak. Faktor-faktor pajak itu harus bisa menentukan jenis pajak yang ada sehingga mana yang bisa lebih menguntungkan. Jadi kita tahu misalkan tadi masalah depresiasi. Kita harus tahu depresiasi yang dibolehkan itu apa. Di akuntansi kan banyak metode depresiasi. Ternyata yang diakui oleh Fiskus, oleh pemerintah itu hanya 2. Nah itu dampaknya apa? Nah kita tuh harus tahu tentang itu. Makanya dalam hal faktor-faktor pajak, itu kita harus memilih mana yang lebih menguntungkan, kemudian penafsiran dari undang-undang tersebut, kemudian ada juga faktor penghubung, ya, misalkan masalah kewarganegaraan, kita transaksinya dengan negara mana. Nah ini kita sudah bahas di pajak internasional. Bahkan kita bisa melakukan transaksi dengan negara itu, bisa kita melakukan perencanaan. Kita lebih pilih negara Bahama atau negara Singapura untuk melakukan transaksi atau untuk mendapatkan atau menerima penghasilan yang kita miliki. Nah itu bisa termasuk ke dalam faktor-faktor pajak. Kemudian bentuk badan, sumber penghasilan, gitu ya, sifat dari transaksi, kemudian hubungan antar pembayar dan pihak lain. Jadi ketika kita membayar, apakah si lawan transaksi kita itu ada kewajiban untuk melapor atau enggak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga insentif pajak. Insentif pajak, tax haven, dan anti penghindaran. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan faktor pajak yang mempengaruhi kita melakukan perencanaan pajak. Nah itu harus selalu diperhatikan karena bisa jadi gitu ya, ketika kita tidak mengetahui tentang ini, rencana kita gagal. Seperti misalkan kita nggak tahu tentang undang-undang HPP, yang salah satunya adalah PPN itu sekarang udah nggak 10% lagi loh, sekarang 11%. Kita nggak tahu tentang itu. Nah ini masalah besar. Berarti kita selama ini kurang membayar, kurang setor 1%. Iya, 1% kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan 1%-nya dari 100 miliar, 1%-nya dari 1 triliun, besar juga. Jadi, dalam hal menganalisis informasi yang ada, harus memperhatikan faktor-faktor pajak. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang termasuk non-pajak. Seperti misalkan masalah badan hukum, mata uang, kemudian nilai tukar, pengawasan devisa. Jadi hal-hal yang sebagai support ya, support untuk bertransaksi, support untuk bertransaksi yang mengandung pajak, gitu. Seperti ketika kita melakukan transaksi dengan pihak negara lain, apa yang harus kita penuhi? Kemudian ketika kita mau melakukan impor, dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi? Gitu ya. Kita mampu, kita tahu ada PPh 22, tapi kita nggak tahu misalkan ada biaya masuk. Biaya masuk itu tarifnya berapa? Bahkan ada KMK master list gitu ya. Agar kita bisa bebas biaya masuk dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh faktor non-pajak. Gitu. Ketika kita misalkan menjadi sebuah PT, perseroan terbatas, maka kita mau tidak mau harus melakukan yang namanya pembukuan. Nah, bagaimana pembukuan itu? Siapa yang bisa menanganinya? Nah, itu termasuk faktor-faktor non-pajak. Itu langkah yang pertama, yaitu menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat model atau rencana lebih, gitu ya.
Buat apa? Untuk melakukan alternatif gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita punya transaksinya seperti ini gitu. Nanti sebenarnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tapi intinya satu model atau lebih ini kita membuat model agar kita bisa melihat mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Misalkan nih PPh pasal 21. Mana yang akan kita pilih? Gross method, net method, gross up, atau tunjangan pajak. Kita bikin modelnya seperti ini. Mana yang lebih bermanfaat, baik itu bagi perusahaan maupun bagi wajib pajak. Seperti itu. Jadi di sini ada pemilihan bentuk transaksi operasi, hubungan internasional, kemudian pemilihan negara asing, kemudian menggunakan lebih satu atau dua negara kalau memungkinkan, gitu ya. Dan tapi itu juga ada resiko. Nanti disangkanya kita melakukan treaty shopping, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu tentu setelah rencana tax planning itu berjalan. Jadi kita tahu ada kekurangan atau kelebihan apa yang sudah kita rencanakan. Terus dilakukan evaluasi juga, kalau tidak dilaksanakan nanti gimana ya dampaknya. Kalau dilaksanakan, kira-kira berhasil atau enggak. Atau kalau dilaksanakan tapi gagal, nanti exit plan-nya gimana. Jadi sama kayak melakukan bisnis gitu ya. Ada exit plan-nya. Kemudian berikutnya, kita mencari kelemahan dan memperbaikinya. Jadi up to date gitu ya. Misalkan kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan UMKM, menjadi UMKM. Ternyata penghasilan kita makin sini makin nambah. Bahkan bisa lebih dari 4,8 miliar per tahunnya. Nah, gimana nih gitu ya? Oh, ternyata kita bikin CV lagi gitu ya. Ternyata udah terlalu banyak nih, susah untuk mengaturnya karena administrasinya menjadi lebih banyak. Nah, itu harus selalu di up to date. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah memutakhirkan rencana pajak. Nah, jadi setelah kita punya model-model, tentu kita harus dimutakhirkan, selalu diupdate. Karena takutnya ada peraturan-peraturan yang sebenarnya bisa bermanfaat buat kita dan juga bisa sebaliknya. Gitu. Seperti kayak UMKM sekarang 500 juta itu tidak lagi dikenakan pajak. Jadi seperti contoh kayak gini ya. Ada UMKM, dia punya penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar. Nah, di undang-undang yang baru sekarang, gitu, 500 juta itu nggak dikenakan pajak. Jadi misalkan ada di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Misalkan Januarinya 100 juta penghasilannya, Februari 100 juta, Maret 150. Nah, baru Mei dapat 200. Nah, yang dipajaki itu adalah hanya dimulai dari bulan Mei, yaitu 200 juta dikali 0,5%. Adapun yang ini itu tidak ada pajak karena di bawah 500 juta rupiah. Nah, ini peraturan yang baru dan sebenarnya kita harus tahu karena ini menguntungkan bagi kita kalau kita berada di atau kita menjadi wajib pajak badan UMKM. Nah, seperti itu. Nah, itu materi tentang dasar-dasar perencanaan pajak. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.